Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, kita lanjutkan untuk materi hadis setelah libur ya. Eh, dan qadarullah kemarin ada udzur jadi tidak bisa. Nah, kita lanjutkan sekarang ya. Kita mulai ngulang dari bagian ini dulu ya, agar lebih segar gitu. Wabayanul hadis katali gitu ya. Ini kemarin hadisnya menjelaskan terkait haramnya darah seorang muslim gitu ya. Hadisnya dikatakan ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath at-thayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah ya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal seorang atau darah seorang muslim, maksudnya tidak boleh dibunuh ya, kecuali karena tiga sebab ya. Atsayyibu zani, yaitu eh, orang yang sudah menikah, orang yang sudah pernah yang sudah mendapatkan nikmat menikah, mendapatkan pasangan yang halal, sudah pernah berhubungan badan gitu ya. Kemudian dia berzina gitu ya. Nah, wa nafsu bin nafsi, dan juga jiwa dengan jiwa, wa tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya meninggalkan agama Islam, al-mufariq lil jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Baik, kita mulai dari sini. Bayana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits asy-syarif anna nafsal muslim ma'sumah wa nahu la turfa hadhihi al-ismah fi halin min al-ahwal illa idza irtakaba ihda thalathi kabair. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan pada kondisi ini atau pada hadis yang mulia ini bahwasanya jiwa seorang muslim itu maksumah. Maksumah itu maksudnya terjaga, gitu ya. Wa annahu la turfa hadhil ismah, dan kemuliaan ini atau penjagaan ini yaitu tidak diangkat ya, tidak bisa dihilangkan dari seorang muslim ya. Dia Islam ya, entah dia taat atau enggak ya. Maksudnya kadang kita ngelihat misalnya sholatnya bolong-bolong misalnya gitu ya. Tapi dia masih Islam gitu ya, KTP-nya Islam ya, maka tidak boleh untuk langsung dibunuh gitu ya. Taib, la turfa'a hadhil ismah ya, tidaklah terangkat hadhil ismah, penjagaan ini fi hali minal ahwal, pada kondisi ya, kondisi tertentu, kecuali ya, illa idza irtakaba ihda thalathi kabair. Kecuali kalau dia melakukan salah satu dari tiga dosa besar. Ya, jadi ada tiga dosa besar ini ya, itu menyebabkan seseorang halal untuk dibunuh. Ya, tapi sekali lagi, yang membunuh itu bukanlah sembarangan orang gitu ya. Bukan kemudian kita nyari-nyari orang nih yang melakukan dosa besar tiga ini terus kita ketemu langsung bunuh gitu enggak ya. Ini harus dilakukan oleh waliul amr gitu ya. Taib. Dan dipimpin oleh waliul amr. Jadi tidak boleh keputusan sepihak gitu nggak boleh. Taib. Al-ula yang pertama adalah an yazniya ba'da an uhsina bizawaj. Itu seseorang yang berzina setelah dia itu eh, merasakan pernikahan ya. Dan ini perlu digarisbawahi ya, bahwasanya yang termasuk kategori ini ya, pezina muhson namanya ya, atau dalam hadis Nabi ini dikatakan atsayibu zani ya. Atsayib itu adalah orang yang pernah menikah atau orang yang menikah ya, orang yang menikah dan dia sudah berhubungan badan gitu ya. Kalau dia menikah belum sempat berhubungan badan, dia baru menikah misalnya ya. Qadarullah baru selesai akad istrinya meninggal misalnya. Ya, baru selesai akad istrinya meninggal, qadarullah misalnya. Belum sempat berhubungan badan ya. Ya. Atau pas menikah pas haid misalnya kan. Jadi nggak bisa berhubungan badan tuh. Nah, ketika selesai masa haidnya, qadarullah malah meninggal atau misal ada hal-hal lain yang terjadi akhirnya tidak sempat berhubungan badan misalnya gitu atau cerai misalnya gitu ya. Taib. Maka yang seperti ini bukan masuk ke dalam kategori muhson gitu. Bukan termasuk ke dalam kategori
muhson. Kategorinya adalah ghairu muhson namanya. Ya. Jadi ghairu muhson itu bisa jadi yang belum pernah nikah sama sekali atau nikah tapi belum pernah berhubungan badan. Itu berarti dia namanya ghairu muhson. Nah, sementara yang sudah menikah kemudian sudah pernah berhubungan badan ya, menikmati sudah mendapatkan nikmatnya kelezatan secara halal ya, maka ini namanya muhson. Ini namanya muhson gitu ya. Nah, yang masuk dalam bahasan hadis kita ini adalah yang muhson gitu. Pezina yang muhson gitu ya. Waqad ajma'a al-muslimun an-nazanil muhson ya. Dan kaum muslimin telah sepakat ya bahwasanya pezina muhson hadduhu ya, hukumannya itu adalah an yurjam bil hijarah hattal maut, yaitu dilempari dengan batu, dirajam dengan batu. Batunya tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar. Ukurannya sedang gitu ya. Kalau terlalu besar langsung meninggal gitu ya. Misal dirajam kemudian lemparin batu pakai apa namanya? Bulldozer misalnya. Pakai batu besar terus langsung dilempar ke ininya, langsung penyet gitu ya, naudzubillah. Itu bukan rajam ya. Rajam itu harus dilakukan oleh sekelompok oleh kaum muslimin, kemudian dilempari dengan batu pakai batu-batu yang ukurannya sedang ya. Nggak kecil banget, nggak gede banget, nggak, tapi ukurannya sedang gitu. Sampai meninggal gitu, sampai meninggal. Taib. Dan kenapa kenapa kok apa namanya harus dilempari batu sampai meninggal gitu? Kenapa harus seluruh tubuhnya? Kan kalau dilempari batu oleh orang yang mengelilingi, misal ada orang di tengah, pezinanya ditaruh di tengah, kemudian kaum muslimin yang lain yang akan merajam itu mengelilinginya. Kan berarti dia akan merasakan dari seluruh arah rasa sakitnya kan gitu ya. Dan ini sampai meninggal ya. Kenapa? Ya karena seorang yang berzina, maka dia merasakan kelezatan di seluruh tubuhnya gitu. Ya, oleh karenanya dirajamnya juga dengan ya hukumannya yaitu dengan dirajam sehingga dia bisa merasakan sakitnya di seluruh tubuhnya juga seperti itu. Taib, yaitu yang pezina yang muhson ya. Wa ajma'u ala anna zani alladhi laysa bimuhsanin hadduhu jaldu mi'ati jaldah. Sementara kaum muslimin bersepakat bahwasanya pezina yang bukan pezina muhson ya, artinya belum pernah berhubungan badan sama sekali, belum pernah menikah, maka dia dihukum dengan dicambuk 100 kali ya. Kalau dalam kitab fikih juga ada tambahan taghribu am, yaitu diasingkan selama 1 tahun gitu ya. Diasingkan selama 1 tahun ya. Jadi bukan hanya dicambuk 100 kali, tapi juga diasingkan ke negeri asing ya selama 1 tahun gitu. Nggak boleh balik ke negeri asalnya gitu. Diasingkan ke negeri yang asing selama 1 tahun. Kalau sekarang ya mungkin bisa apa namanya di ini di apa penjara gitu ya, takzir ya, diganti jadi takzir yaitu penjara gitu ya, seperti itu, penjara 1 tahun. Taib. Kemudian terkait zina ini ya, zina itu tidak bisa ditegakkan dengan sembarangan ya. Pertama syaratnya adalah kalau memang ada persaksian, persaksiannya minimal 4 orang, 4 orang, 4 orangnya harus orang yang adil, berakal sehat. Adil ini maksudnya bisa dipercaya, bukan orang pembohong gitu maksudnya, bukan orang yang biasa asal nuduh gitu. Artinya orangnya itu sikoh, bisa percaya. Kemudian eh, berakal sehat, sudah balik, kemudian dia bukan budak, artinya dia itu merdeka orangnya. Ya, kalau sekarang sudah nggak ada ya perbudakan ya, berarti semuanya merdeka. Kemudian selain itu juga orang yang menjadi saksi 4 orang ini harus melihat secara langsung gitu. Harus benar-benar melihat secara langsung bahwasanya benar-benar terjadi hubungan badan gitu. Kalau misal hanya apa namanya melihat ya,
Yang tiga melihat hubungan badan misalnya. Yang satu hanya melihat ciuman saja misalnya. Maka nggak terpenuhi syaratnya gitu. Nggak bisa melaporkan kepada apa namanya pimpinan kaum muslimin gitu. Atau empat-empatnya melihat, tapi hanya pelukan misalnya. Nggak benar-benar melihat hubungan badan ya. Hubungan badan dalam tanda kutip maksudnya mohon maaf ya, kemaluannya itu nyambung gitu. Kalau misal sampai seperti itu benar-benar melihat, maka itu baru dikatakan berzina. Dan empat-empatnya harus melihat. Gitu. Kalau misal enggak atau kurang satu aja maka nggak bisa. Ya, oleh karenanya dari zaman Nabi ya sampai eh, zaman setelahnya itu syarat yang pertama ini tidak pernah ada. Tidak pernah apa namanya terwujud. Karena sangat sulit untuk bisa mengumpulkan empat orang sebagai saksi yang benar-benar melihat secara langsung, bagi empat orangnya ini adil semua. Sulit ya. Kebanyakan kasus rajam yang terjadi di zaman Nabi SAW atau kasus pezina yang dicambuk itu adalah adanya pengakuan, adanya pengakuan, gitu ya, adanya pengakuan. Jadi ada seorang datang kepada Nabi, dia mengaku telah berzina, kemudian dia minta untuk dirajam, untuk minta ditegakkan hukuman kepadanya, gitu ya, agar dia diterima taubatnya, gitu. Jadi tidak ada yang syarat pertama ini karena sangat sulit terwujud, maka tidak ada kasusnya yang kejadian. Yang kejadian adalah mereka yang mengaku, gitu, mengaku datang kepada Nabi mengaku, gitu. Atau ada orang yang mengadukan, ya, mengadukan pasangannya berzina dengan seseorang, gitu. Seperti salah satu kasus pernah ada ya, nanti bisa dicari riwayatnya. Ada seorang istri dari seorang sahabat itu, ya, qadarullah dia berzina dengan seorang laki-laki gitu. Nah, berarti si istri ini kasusnya dia posisinya sebagai ghairu muhsan karena dia sudah menikah dan pernah mendapatkan kelezatan secara halal. Nah, sementara pemudanya ini kan belum pernah nikah, gitu ya. Pemuda yang berzina dengan sang istri orang lain ini dia belum pernah nikah. Berarti dia pemuda ini adalah ghairu muhsan gitu ya. Ghairu muhsan. Yang satu muhsan, istrinya muhsan, sementara perempuannya muhsan, pemudanya ghairu muhsan. Nah, jadi hukumannya beda. Yang ghairu muhsan dicambuk, kemudian diasingkan, sementara yang muhsan, ya, maka dia dirajam sampai meninggal. Ya. Bahkan ada kasus lain ya, kalau nggak salah, ya ini Afan ya, nanti bisa dicari sendiri ya. Itu ada sahabat yang dia itu mengaku, ya kemudian mengaku saya telah berzina, ya Rasulullah. Kemudian dia setelah itu minta untuk ditegakkan hukum Allah atasnya. Kemudian dia dirajam, ya dikumpulkan ya kaum muslimin kemudian dirajam. Nah, ketika dia di pertengahan rajam ya, ternyata dia merasakan kesakitan, jadi dia nggak sanggup gitu ya. Dia mencoba kabur gitu ya, coba kabur. Nah, kemudian salah seorang dari kaum muslimin itu mengejarnya, terus dilemparkan sebuah batu atau apa gitu ya. Akhirnya dia meninggal gitu. Dan hal ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan ya, kenapa dikejar? Ya, bisa jadi dia bertaubat gitu. Seperti itu. Taib. Terus bagaimana kasusnya kalau kalau ada orang berzina, tapi dia nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu nih. Ada orang berzina, tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu dan dia nggak mengakui ke pimpinan kaum muslimin gitu. Jadi dia zina diam-diam, nggak ada yang tahu. Terus dia juga nggak menyampaikan, nggak mengaku kepada pimpinan kaum muslimin. Ya, maka kewajiban atasnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berusaha memperbaiki diri dan tidak perlu diulangi. Taib, seperti itu. Jadi kasus rajam dan juga cambuk ini adalah kasus zina yang diketahui, ketahuan gitu. Entah ketahuannya karena ada saksi empat orang atau karena ada pengakuan atau ada pengaduan.
Tapi kalau nggak ada, ya maka taubat, kemudian perbaiki diri. Seperti itu ya. Taib. Yang kedua, an yata'ada ala nafsin bil qatli amdan bi ghairi haqq. Ya, yaitu sengaja membunuh. Ya, membunuh orang lain secara sengaja tanpa ada sebab yang dibenarkan. Tanpa ada sebab yang dibenarkan. Ya, sebab yang dibenarkan itu gimana? Ya, misal kisos. Ya, ada orang bunuh orang. Ya, maka yang membunuh ini dikisos. Dikisos maksudnya dihukum, dibunuh juga. Gitu. Dan itu sah dalam Islam karena dia telah membunuh, maka dia juga kena hukuman dibunuh dan itu sah. Nah, kalau membunuh tanpa ada hak, tanpa ada sebab yang benar, ya kalau antum lihat ya, ini banyak di Indonesia ini, naudzubillah ada orang banyak mudah sekali bunuh orang gitu. Ada orang ditanya kapan nikah, pernah ada berita ya, ini naudzubillah ya. Saking jengkelnya ditanya terus kapan nikah, dibunuh tetangganya gitu ya. Saya pernah baca sekilas ini, tapi lupa ya di daerah mana ya. Atau kadang juga karena ribut sama tetangganya, tetangganya dibunuh. Atau karena temannya iseng apa gitu dibunuh. Ini orang di Indonesia kadang mudah sekali bunuh orang gitu. Nah, ya. Padahal membunuh orang ini dosa yang sangat besar gitu ya. Dosanya besar sekali loh, ini berat gitu. Tapi kalau kita membaca ya naudzubillah di Indonesia ini sering sekali lewat loh. Ada orang mudah sekali bunuh orang, orang sekali bunuh orang gitu. Dan kadang kak sebab-sebabnya remeh, sebab-sebabnya itu remeh gitu. Bukan perkara yang besar banget gitu enggak. Jadi sebenarnya kalau misal dihadapi dengan sabar itu nggak sampai ke taraf bunuh itu bisa sebenarnya. Tapi karena kadang ya orang mudah marah ya, tensi ya cepat naik gitu. Akhirnya terbawalah emosinya gitu kan. Fasyaratul qatl an yakuna amdan bi ghairi haqq. Ya. Maka syaratnya seseorang itu berhak dibunuh adalah kalau dia membunuh orang lain tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat. Garis bawah ini ya, seseorang dalam Islam, ya seorang muslim itu boleh dibunuh kalau dia melakukan pembunuhan kepada orang lain dengan sengaja dan tanpa sebab yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Gitu. Sengaja, sekali lagi ya, bunuhnya sengaja. Sengaja loh ini. Sengaja, terus tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat. Itu. Maka dia berhak mendapatkan hukuman dibunuh. Amal qatlul khata' fala yuqtal bihil qatil. Adapun pembunuhan yang salah gitu ya. Pembunuhan yang salah. Pembunuhan yang salah itu apa namanya? Niatnya itu nggak bunuh gitu loh. Tapi kok malah meninggal gitu. Gitu ya. Fala yuqtal bihil qatil. Maka tidak dibunuh orang yang membunuh gitu. Misalnya gimana sih? Misalnya ada orang ya, dia nggak sengaja, ini nggak niat bunuh ya, nggak niat bunuh, ya, nggak niat bunuh nih. Ada orang megang buku misalnya ya, bukunya dilemparkan, nggak niatnya bercanda, bukan niat bunuh orang niatnya, dilempar ke kepalanya apa namanya temennya gitu ya, atau dilemparkan ke dada temennya. Ternyata meninggal gara-gara itu gitu misalnya. Padahal nggak niat bunuh sama sekali gitu. Berarti ini pembunuhan yang tidak sengaja gitu. Pembunuhan yang tidak sengaja. Maka orang yang melakukan ini, orang yang melakukan pembunuhan ini secara tidak sengaja, maka dia tidak dibunuh, tapi dia dikenakan denda gitu. Ada hukuman khusus gitu. Ada dendanya. Dan ini ada rinciannya di dalam fikih banyak gitu ya. Taib. Dan juga apa namanya? Didiskusikan juga dengan keluarga korban terkait dendanya juga. Dan ini rinciannya panjang. Gitu ya. Ada juga yang menyerupai ketidaksengajaan itu. Menyerupai ketidaksengajaan ya. Misal ada orang menggunakan
apa namanya, panah ya. Misal orang gunakan panah ya. Orang gunakan panah, niatnya dia itu manah rusa misalnya, ya. Niatnya manah rusa loh ya, niatnya manah rusa. Jadi nggak sengaja ketika dia manah rusa, ternyata ada orang lewat, nggak sengaja gitu. Terus kena gitu. Ini juga nggak bisa kemudian dihukum untuk dibunuh gitu. Orang yang melakukannya gitu. Bedakan ya. Jadi tiga kondisi nih. Yang pertama, orang yang sengaja niat membunuh dari awal, kemudian tanpa sebab yang dibenarkan syariat, dan memang menggunakan cara-cara yang memang bisa membunuh orang, gitu loh. Sengaja nyerang jantungnya pakai pisau misalnya, ya. Sengaja kepalanya dibenturin ke tembok misalnya, ya. Atau sengaja ditusuk lehernya gitu kan. Nah ini emang secara tindakan murni sengaja dan memang niat membunuh gitu dan tanpa sebab. Nah kalau yang kedua tadi kasusnya itu menggunakan benda-benda atau tindakan yang pada dasarnya itu nggak bunuh orang. Pada dasarnya nggak bunuh orang. Buku emang nggak, ya dasarnya kan nggak bunuh orang ya, buku ya. Dilemparkan ke dada ternyata paru-parunya pecah misalnya. Terus wafat gitu kan, qadarullah. Nah ini dia nggak sengaja namanya. Gitu. Ini yang kedua ya. Ini nggak berhak dibunuh orang yang melakukannya. Tapi ada hukuman khusus nanti. Nah kalau yang ketiga itu dia pakai benda yang emang biasa dipakai membunuh. Tapi niatnya bukan buat bunuh orang gitu. Kayak tadi mau niatnya mana rusa gitu ya. Panah itu emang emang dipakai buat bunuh, bisa gitu, bisa dipakai buat bunuh normalnya gitu. Tapi di sini nggak niat bunuh orang gitu, niatnya bunuh rusa gitu. Qadarullah kena orang, wafat ya. Maka ini di sini dikatakan walahu ahkamun ukhra. Maka yang seperti ini punya hukum-hukum yang lain itu, punya rinciannya, ada diat namanya, ada denda gitu, yang harus dibayarkan ya. Dan ini eh, banyak rinciannya tidak mungkin bisa kita bahas dalam satu kali pertemuan gitu ya. Ada ulama yang mensyaratkan ada eh, sekian onta gitu ya. Ada juga yang mensyaratkan sekian gram emas gitu ya. Dendanya gitu ya. Seperti itu. Kemudian asalis ya, yaitu yang ketiga adalah asalisa an yartadda 'anil Islam wa bihadhihi ar-ridda yakhruju an jama'atil muslimin fala yu'addu minhum wa huwa qauluhu at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Yang ketiga adalah murtad atau keluar dari Islam ya. Dan dengan keluarnya ini dia berarti keluar dari kelompoknya kaum muslimin ya. Maka inilah yang dimaksud dari ucapan Nabi at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah ya. Dalam sabda Nabi SAW yang lain dikatakan man baddala dinahu faqtuluh. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang mengganti agamanya, maksudnya keluar dari Islam, ya mengganti agamanya dari Islam ke agama lain, maka bunuhlah dia gitu. Taib. Dan murtad ini macam-macam. Bisa jadi dia murtad dengan kesungguhan ya. Bisa jadi dia murtad kemudian dengan amalan, bisa juga dia murtad dengan ucapan, bisa juga dengan keyakinan, bisa juga. Dan ini rinciannya banyak ya, murtad ini. Dan jangan main-main dengan murtad ya, karena eh, kita tidak tahu umur kita sampai kapan ya. Misal ada orang eh, dia iseng ya, iseng tapi dia benar-benar sungguh-sungguh ingin keluar dari Islam. Dia mengucapkan misalnya, saya murtad gitu. Nah dia benar-benar sungguh-sungguh berniat keluar dari Islam gitu. Dia mengucapkan saya murtad gitu. Kemudian selisih sedetik nyawanya dicabut gitu oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung meninggal misalnya. Maka dia termasuk golongan kafir dan nggak akan pernah masuk surga, dapat siksaan di neraka, kemudian amalannya seumur hidup hangus semua gitu kan. Itu sangat disayangkan sekali. Makanya jangan main-main gitu ya. Taib. Fahadi salasu kabaira taqtadi iqamatal had alaihi. Dan tiga hal ini, tiga dosa besar ini adalah eh, tiga amalan yang tiga dosa besar ini wajib ditegakkan had, yaitu hukuman dibunuh atasnya gitu ya. Qarrara hadzal hadits hadhil qaidah 'azimah fi dima'i wa amma tatbiquha faliwalil muslimin wa an yaqumu maqamahu wa kullu dzalik bi dhawabitin nas 'alaiha al-fuqaha wa ahli ilmi. Hadis ini menetapkan kaidah yang agung pada darah kaum muslimin. Dan adapun penerapannya, maka ini adalah hak waliul amr
atau pimpinan kaum muslimin dan atau orang yang menduduki posisinya, dan semua itu berdasarkan eh dawabit ya, dawabit atau landasan-landasan yang sudah tercantumkan atau sudah disepakati oleh para ahli fikih dan juga ahli ilmu. Ya, Ariddah ya laha asbabuha allati tathbutu biha wa qad takunu asbaban qauliyatan aw fi'liyatan aw tiqadiyah. Ya. Dan ini sudah saya sampaikan tadi ya. Yang namanya murtad itu punya sebab-sebabnya tersendiri ya. Bisa jadi karena ucapan atau tindakan atau keyakinan i'tiqadiyah. Faminha an yusarrihal murtadu bi kufrihi. Ya. Termasuk misalnya adalah orang yang secara tegas ya mengumumkan kekufurannya gitu. Atau ayastahzi abidin, atau dia merendahkan agama Islam, itu juga bisa jadi murtad loh. Mengecek-ngecek agama Islam, mengecek-ngecek syariat Islam, itu bisa jadi sebab murtad dari Islam. Ya, berarti ini yang tindakan ya. Baik. Au idza jahada syai'an min arkanil Islam au sabballah wa rasulahu au kafara bi ba'dil malaika au nabiyyin au al-kutubil madhkurah fil Qur'ani ma'al ilmi bidzalik ya. Atau dia eh, mengingkari salah satu dari rukun Islam ya, meyakini bahwasanya sholat bukan rukun Islam misalnya, atau zakat bukan rukun Islam misalnya, atau dia mencela Allah dan Rasulnya. Ya sekarang zamannya AI gitu ya, banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak layak gitu ya. Atau kufur, atau dia kafir dengan atau mengingkari sebagian malaikat, dia tidak mengakui adanya malaikat Jibril misalnya, ya atau yang lainnya gitu ya. Au nabiyin, atau dia mengingkari adanya nabi-nabi ya yang lain gitu. Dia cuma meyakini satu nabi gitu, yang lain nggak ada gitu misalnya. Nah ini nggak benar. Awal kutub al-madhkurah fil Qur'ani ma'al ilmi bidzalik. Atau dia mengingkari kitab-kitab yang sudah ada sebelum Al-Qur'an, ya, yang pernah disebutkan di Zabur, ada Taurat, ada Injil gitu. Mengingkari itu semua nggak ada gitu. Maka ini juga bisa menyebabkan kekufuran ya atau kemurtadan ma'al ilmi bidzalik. Padahal dia mengetahui bahwasanya hal itu ada gitu. Benar gitu ya. Wa hukumu hadzal murtad alladhi sabatat alaihi riddah annahu yutlabu minhu an yatuba wa yarji'a ilal Islam. Dan hukumnya bagi orang yang murtad ini adalah dia diminta untuk bertaubat dan kembali ke Islam. Gitu ya. Fa illam yarji' ilal Islam wajib qatluh. Dan kalau dia nggak mau balik ke Islam, maka wajib untuk dibunuh. Wa yaqumu bidzalik waliul amril muslimin aw man yanuba anhu. Dan yang melakukan hal itu adalah pimpinan kaum muslimin atau yang menggantikannya gitu ya. Baik, beberapa faidah sebelum kita selesai dari muhadharah hari ini. Pertama, taghlitu syar'i hurmatid dima, yaitu tegasnya syariat Islam di dalam menjaga kehormatan darah kaum muslimin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, damul muslim la yubahu bisyubuhat. بل لا بد من يقين في وقوع في الزنا وهو محصن أو قتل نفس عمدا أو ردة عن دين الإسلام. Ya, darah seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan hanya karena suatu keraguan, nggak boleh. Tapi harus dengan suatu keyakinan yang pasti. Apakah dia benar-benar melakukan zina dan dia seorang yang muhson, orang yang sudah pernah berjima atau orang yang sudah menikah, ya, atau dia apakah dia benar-benar membunuh gitu, apakah dia benar-benar bunuh secara sengaja, benar nggak sengaja bunuhnya gitu, jangan-jangan nggak sengaja gitu maksudnya, atau dia benar-benar keluar dari Islam, atau dia cuma pura-pura gitu, benar nggak dia keluar dari Islam gitu. Jadi harus benar-benar pasti. Yang ketiga, bayanu idhami hadhihi dzunub atsalatsa. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan tentang agungnya dosa-dosa ini atau betapa besarnya dosa tiga ini ya. Ar-riddah, murtad, keluar dari Islam, wazina, dan zina, wa qatli nafsi bighairi haq, dan bunuh jiwa tanpa ada sebab yang benar. Yang bunuh orang tanpa ada sebab yang benar. Yang keempat, al-hudud fil Islam radi'ah, wa yuqsadu minha al-wiqayah wal himayah. Ya.
adanya had atau hukuman dibunuh di dalam Islam ini dimaksudkan dengannya adalah sebagai bentuk penjagaan kepada kaum muslimin. Ya. Kalau orang yang nggak yang bunuh kemudian cuma dihukum penjara 3 bulan misalnya, ya nanti dia keluar bisa bunuh lagi gitu. Dia merasa oh nggak apa-apa orang cuma di penjara 3 bulan misalnya kan, mudah gitu kan, anggota tubuhnya nggak ada yang kurang gitu ya. Dia juga nggak kehilangan apa-apa, ya. Cuma apa namanya kehilangan waktu aja jadi di penjara gitu kan. Setelah itu dia bisa bebas bisa bunuh orang lagi. Maka syariat Islam itu ditegakkan ini tujuannya adalah untuk menjaga kaum muslimin. Ya. Banyak orang yang mengatakan maksudnya itu kejam sekali kalau misal orang yang bunuh harus dibunuh gitu. Ya. Maka kita lihat faktanya gitu. Ada orang ya, faktanya sebagian orang yang seperti itu justru lupa bahwasanya kalau anggota keluarganya dibunuh, bisa jadi dia tidak akan hanya membunuh gitu. Tidak akan hanya membunuh gitu ya. Misal ada anggota keluarganya dibunuh, naudzubillah, bisa jadi dia balas dendamnya bukan hanya bunuh. Bunuh orang itu tok, bunuh satu keluarganya misalnya bisa jadi kan. Atau bisa jadi dia menyiksa orangnya perlahan-lahan dulu sampai benar-benar puas baru kemudian dibunuh gitu. Atau diberikan siksaan seumur hidup yang sangat parah misalnya. Ya. Dan justru Islam ini dengan apa namanya kebijaksanaannya Allah menurunkan ya syariat ini untuk menjaga kita semua gitu. Menjaga kestabilan hidup manusia. Baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya pada pertemuan siang hari ini. Ya, sebelum tutup ada pertanyaan, silakan. Tafadhal. 5 menit terakhir ada pertanyaan nggak? Kemudian terkait murtad ini penting ya, tambahan ya. eh Orang yang murtad itu, ketika dia keluar dari Islam ya, kemudian dia taubat misalnya, dia masuk lagi ke Islam, maka dia wajib mengkodok ya sholatnya yang dulu selama dia murtad, kemudian dia juga wajib mengkodok puasanya selama dia murtad itu, ya beda dengan orang yang kafir asli gitu. Kalau orang kafir asli nggak ada, dia dari lahir dari kecil kafir, gitu. Belum pernah masuk Islam sama sekali, ya atau tidak pernah Islam sama sekali. Maka ketika dia masuk Islam, tidak ada kewajiban dia mengkodok atau misal melakukan ibadah yang dulu harusnya dia lakukan itu nggak ada. Tapi kalau dia pernah Islam, terus keluar. Misalnya ada orang naudzubillah bulan Sya'ban dia murtad misalnya. Terus bulan Syawal masuk Islam lagi misalnya. Maka sebulan itu dia harus qadha puasanya itu. Kemudian selama dia murtad itu juga dia harus mengqadha sholatnya yang pernah ditinggalkan. Baik, ada pertanyaan, tafadhol. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.